Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami untuk mentaati firman-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tema renungan saat ini adalah milikilah kualitas diri. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang guru seni yang melakukan eksperimen dengan 2 kelompok murid. Kelompok pertama disebut kelompok kuantitas. Kelompok kuantitas ini ditugaskan untuk membuat sebanyak mungkin pot keramik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kelompok kedua adalah kelompok kualitas. Kelompok ini ditugaskan untuk membuat 1 pot saja dengan kualitas yang semaksimal mungkin. Setelah waktu yang ditetapkan selesai, guru keramik itu menilai hasil buatan tangan mereka. Hasilnya sungguh mencengangkan. Ternyata kelompok kuantitas justru membuat pot dengan kualitas yang bagus, sedangkan kelompok kualitas hanya menghasilkan sejumlah teori-teori besar dan setumpuk tanah liat saja. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kualitas kita yang sebenarnya akan matang dengan sendirinya ketika kita terus bergerak dan mencoba sesuatu yang baru. Kita harus bertindak sebanyak mungkin dan belajar dari apa yang telah kita kerjakan. Semakin banyak pengalaman kita, maka semakin banyak pula ilmu yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, hanya berteori tidak akan dapat mengubah keadaan. Teori memang penting untuk menghindari kesalahan. Akan tetapi, keberanian kita dalam mengambil resiko untuk gagal akan membuat kita semakin bijaksana dan pada akhirnya memberikan hasil yang maksimal. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebuah tim sepak bola tidak akan mencetak gol jika mereka hanya duduk di luar lapangan dan berdiskusi saja. Mereka memang perlu berdiskusi. Namun yang penting adalah mereka harus turun ke lapangan dan mencoba sebanyak mungkin cara untuk mencetak gol. Mereka harus menguji setiap kemungkinan dan mencari celah untuk dapat mencapai tujuannya. Demikian pula dalam meraih kesuksesan. Kita harus segera bertindak dan mengambil risiko untuk siap gagal dan belajar dari kegagalan kita untuk menggunakan cara-cara lain yang lebih efektif dan efisien supaya keberhasilan dapat kita raih. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ada tokoh Musa. Musa pernah mengalami kegagalan berkali-kali ketika diutus Tuhan untuk menghadap kepada Raja Firaun. Namun Musa berkali-kali juga menghadap Firaun, sampai akhirnya Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Pengalaman Musa menjadi pemimpin bangsa Israel tidak serta-merta Musa sudah menjadi orang yang hebat sejak semula, melainkan karena Musa melatih diri
terus-menerus, yang akhirnya menjadi pemimpin yang tangguh, yang membawa pembebasan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel terbebas dari perbudakan di Mesir. Mari kita latih dan asah diri kita dengan mau berlatih terus-menerus untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya akhirnya kita dapat memiliki kualitas diri yang baik, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikanlah ketekunan kepada kami, supaya kami selalu mau mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik. Tolonglah agar kami tidak mudah putus asa. Ajarkan kami untuk percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bagi yang berduka cita, kiranya Tuhan berikan penghiburan dan pemulihan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.